Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik renang gaya bebas. Pada teknik renang gaya bebas, gerakan tangan adalah memutar pada kanan dan kiri tubuh secara bergantian. Untuk tekniknya dapat dilihat pada video. Ini merupakan teknik dilihat dari samping. Setelah teknik gerakan tangan, teknik yang selanjutnya yaitu teknik mengambil nafas. Pada teknik ini, ketika tangan kita naik turun, maka kita mengambil nafas di sela-sela tangan kita terangkat. Setelah itu adalah gerakan kaki. Gerakan kaki pada renang gaya bebas adalah naik turun naik turun. Berikut ini merupakan contoh dari gaya bebas yang diterapkan kaki, tangan, dan pengambilan nafas secara bersamaan. Gaya bebas ini merupakan salah satu gaya yang tergolong mudah untuk dipelajari oleh pemula. Selanjutnya merupakan teknik renang gaya kata atau biasa disebut gaya dada. Pada gerakan tangannya yaitu memutar seperti membelah arus, lalu kembali lagi ke depan dada, terus maju lagi, membelah lagi, dan kembali seperti itu seterusnya. Gerakan tangan membelah arus ini berfungsi sebagai dorongan supaya tubuh kita terdorong ke depan. Selanjutnya yaitu teknik mengambil nafas. Kita mengangkat kepala ketika posisi tangan kita membuka. Fungsinya yaitu tangan kita itu mendorong supaya kita lebih mudah untuk mengangkat badan. Untuk gerakan kaki yaitu membuka dan menutup, seperti kaki katak ketika berenang. Berikut ini merupakan contoh dari penerapan gaya katak yang dilakukan dengan gerakan tangan, kaki, dan pengambilan nafas secara bersamaan. Gaya katak ini merupakan gaya yang satu tingkat lebih sulit dibandingkan gaya bebas untuk seorang perenang pemula. Berikutnya adalah teknik renang ventilasi. Di sini kita akan membuang sedikit nafas di dalam air, kemudian mengangkat kepala kita. Dalam tempo waktu yang sangat cepat, kita juga akan mengambil nafas, lalu kita kembali menenggelamkan kepala kita, dan begitu seterusnya. Tujuan dari teknik renang ventilasi ini adalah supaya ketika kita berenang, nafas kita tidak berat ketika di air. Dan kita juga bisa beradaptasi dengan air. Teknik ini mungkin bisa juga disebut dengan pemanasan sebelum berenang. Teknik selam water trap. Teknik selam water trap ini merupakan teknik di mana kita bisa mengapung di dalam air. Nah, untuk tekniknya yaitu kaki dan tangan kita membuka dan menutup, seperti pada gerakan gaya katak, dengan posisi kepala tegak di atas permukaan air.
juga bisa dengan gerakan kaki menendang-nendang di dalam air. Teknik selam snorkeling, yaitu ketika alat selam atau snorkel kita itu terisi air atau tersumbat oleh kotoran ketika kita berada di laut. Maka kita bisa membersihkannya dengan cara meniupkan nafas sekeras-kerasnya melalui mulut dengan posisi regulator berada di atas permukaan air. Teknik selam mask clearing, yaitu teknik di mana apabila kacamata yang kita gunakan itu berembun atau kemasukan air, maka kita bisa membersihkan dengan cara teknik mask clearing ini. Untuk tekniknya yaitu kita sedikit mengendurkan masker wajahnya. Lalu setelah masker terisi air, kita menarik nafas, lalu kita hembuskan sekuat-kuatnya supaya air di dalam masker keluar. Selanjutnya adalah teknik selam atau water entry back roll. Water entry merupakan teknik di mana kita memasuki air ketika akan menyelam. Nah, teknik back roll ini merupakan teknik ketika kita akan masuk dengan posisi membelakangi air. Lalu untuk posisi tangan, yaitu posisi tangan kanan tepatnya pada jari tengah, jari telunjuk dan jari jempol memegang masker supaya masker tidak terlepas. Kemudian tangan kiri kita memegang tabung ketika kita akan masuk. Selanjutnya kita memasuki air dengan kepala terlebih dahulu. Kelebihan dari back roll ini adalah kita tidak menghabiskan banyak tenaga untuk memasuki air. Berikutnya yaitu teknik giant step, yaitu teknik memasuki air di mana kita akan melangkahkan kaki, salah satu kaki, lalu kita memasuki air. Pemasangan alat scuba. Dalam pemasangan scuba, pastikan seluruh alatnya lengkap dan berfungsi dengan baik, yaitu yang pertama tabung, yang kedua yaitu BCD, yang ketiga yaitu regulator. Langkah pertama yaitu dirikan tabung. Pastikan tabung terpasang dan berfungsi dengan baik. Lalu, pasang BCD pada tabung dan pastikan seluruh pengait terkait dengan benar. Yang pengait pertama yaitu pengait pada leher dan dua pengait lainnya terletak pada tubuh tabung. Yang selanjutnya yaitu memasang regulator. Nah, di sini ada dua warna pada regulator. Yang hitam itu namanya novice dan yang kuning namanya adalah octopus. Yang pertama, pasang regulator pada bagian leher. Kemudian kencangkan. Selanjutnya, pasang regulator pada bagian yang penting seperti inflator yang berfungsi untuk membantu keluar masuknya udara melalui BCD.
terakhir yaitu pastikan udara bisa keluar dengan normal tanpa ada kebocoran. Dan pastikan seluruh alatnya berfungsi dengan baik. Oke, scuba siap digunakan.